Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Arusal Iswalana dari Teknologi Rekayasa Internet B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pengertian dan perbedaan TCP dan UDP. Pengertian TCP adalah sebuah singkatan yang artinya Transmission Control Protocol atau diartikan sebagai protokol transmisi kontrol. Protokol ini merupakan proses standar untuk mengirim dan menerima suatu data. Protokol akan memberikan kemudahan dalam mengembangkan jaringan internet. TCP sendiri memiliki standar yang terbagi dalam 4 layer. Keempat layer tersebut adalah pertama, Network Access Layer, yang kedua, Internet Layer, yang ketiga, Transport Layer, dan yang keempat, Application Layer. Perbedaan TCP dan UDP. TCP merupakan protokol yang berorientasi koneksi. Orientasi koneksi berarti bahwa perangkat yang berkomunikasi harus membuat koneksi sebelum mentransmisikan data dan harus menutup koneksi setelah mentransmisikan data. Sedangkan UDP sendiri merupakan protokol berorientasi data graph. Ini karena UDP tidak memerlukan resource tambahan untuk membuka koneksi, memelihara koneksi, dan mengakhiri koneksi. UDP sangat efisien untuk transmisi jaringan broadcast dan multicast. TCP dapat diandalkan karena menjamin pengiriman data ke router tujuan, sedangkan UDP sendiri pengiriman data ke tujuan tidak dapat dijamin dalam UDP. Yang ketiga, TCP menyediakan mekanisme pemeriksaan kesalahan yang ekstensif. Itu karena menyediakan kontrol aliran dan pengakuan data. Sedangkan UDP sendiri hanya memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan dasar menggunakan checksum. Contoh TCP. Pertama, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer halaman web dari server ke browser Anda. Ini adalah dasar dari World Wide Web. Yang kedua, FTP, File Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer file antara komputer melalui jaringan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file dari server FTP. Yang ketiga, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirim email melalui internet. Ketika Anda mengirim email, email klien Anda menggunakan SMTP untuk mengirim pesan ke server email penerima. Yang keempat, POP3, Post Office Protocol Version 3. Ini adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server email. Ketika Anda memeriksa email Anda, email klien Anda menggunakan POP3 untuk mengunduh pesan dari server. Yang kelima, IMAP, Internet Message Access Protocol. Mirip dengan POP3, IMAP juga digunakan untuk mengakses email dari server. Namun, IMAP lebih canggih karena memungkinkan Anda untuk menyimpan email dari server dan mengatur folder email. Contoh UDP. Yang pertama, DNS atau Domain Name System. Protokol UDP ini digunakan untuk pertukaran informasi antara server DNS dan klien. DNS menghubungkan nama domain seperti www.example.com ke alamat IP. UDP sendiri digunakan karena kecepatan dan efisiensinya dalam pertukaran informasi kecil dan cepat. Yang kedua, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol UDP ini digunakan dalam proses alokasi alamat IP dinamis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. DHCP memungkinkan perangkat untuk meminta alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya melalui pesan UDP. Yang ketiga, TFTP, Trivial File Transfer Protocol. TFTP adalah protokol sederhana yang digunakan untuk mentransfer file dalam jaringan. Ini sering digunakan dalam konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. TFTP menggunakan UDP karena kesederhanaannya dan kurangnya overheat. Yang keempat, SNMP, Simple Network Management Protocol. Protokol UDP ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang perangkat jaringan dan mengirimkan perintah konfigurasi ke perangkat tersebut. Ini memungkinkan administrator jaringan untuk memantau dan mengelola perangkat jaringan. Yang terakhir, kelima, NTP, Network Time Protocol. NTP ini digunakan untuk sinkronisasi waktu antara perangkat dalam jaringan. Protokol ini mengandalkan UDP untuk mentransfer informasi waktu dengan akurat yang sangat tinggi. Meskipun UDP tidak menjamin pengiriman yang handal. Dalam kasus sinkronisasi waktu,
akurasi lebih diutamakan daripada kehandalan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.